Tadi pagi ada seorang teman saya bertanya, itu kok BUMN disuntik dana lagi gitu ya? Kok kayaknya plat merah nih rugi terus gitu ya? Terus dia tanya ke saya, kira-kira penyebabnya apa? Ya susah juga sih, karena saya tidak lihat laporan keuangannya, tidak menganalisis ya, katakan menganalisis laporan keuangan 5 tahun terakhir lah gitu ya, untuk mengetahui ada permasalahan apa sebetulnya di pendapatannya, di bebannya gitu ya. Jadi laba atau rugi itu mudahnya adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Pendapatan kurang beban, kalau pendapatan lebih besar daripada bebannya, maka perusahaan dapat laba atau untung. Sebaliknya, jika pendapatan lebih rendah daripada beban, maka perusahaan akan dapat rugi. Nah, ada dua kemungkinan perusahaan mengalami kerugian. Yang pertama adalah pendapatannya tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Pendapatan actualnya jauh dari yang ditargetkan. Katakanlah menargetkan pendapatan 1 triliun, ternyata actualnya cuma 200 miliar misalnya. Ya, ada berbagai cara ya, ada kondisi eksternal, mungkin pasarnya mungkin mengalami penurunan atau perubahan, katakanlah misalnya daya beli masyarakat menurun secara ekonomi, secara ekonomi makronya gitu ya, mengakibatkan turunnya konsumsi barang dan jasa dari masyarakat. Nah, itu bisa faktor eksternal. Ada juga faktor internal juga, misalnya pendapatan tidak tercapai karena misalnya produk perusahaan tidak mampu bersaing dengan kompetitor yang ada, misalnya kurang inovatif atau ya tidak bisa memberikan manfaat yang lebih baik kepada kepada pelanggan gitu ya. Nah, itu secara internal. Atau mungkin harga dari produk yang dihasilkan perusahaan itu jauh lebih tinggi daripada pesaing gitu ya. Itu bisa juga mengakibatkan akhirnya pelanggan lebih memilih produk pesaing daripada produk perusahaan. Jadi sekali lagi, bisa jadi laba itu tidak tercapai. Satu kemungkinannya tadi adalah target pendapatan yang telah dicanangkan oleh perusahaan tidak dapat tercapai atau jauh sekali pencapaiannya. Nah, yang kedua, karena tadi laba itu adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Selain pendapatan tidak tercapai target, mungkin bebannya justru malah melampaui yang ditargetkan. Katakanlah bebannya ditargetkan sekitar 800 miliar tadi ya, pendapatan 1T, beban ditargetkan 800 miliar. Ternyata bebannya meningkat menjadi tadi pendapatan actualnya 200 miliar, terus bebannya justru malah 200 atau 300 miliar. Akhirnya rugi 100 miliar. Nah, ada berbagai hal sih kenapa bebannya justru lebih tinggi daripada pendapatannya. Yang pertama, mungkin memang terjadi inefisiensi di perusahaan. Inefisiensi dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu ya. Itu yang pertama. Nah, terkadang kita harus lihat segala pengeluaran itu di perusahaan idealnya adalah pengeluaran yang menambah nilai gitu ya. Pengeluaran yang tidak menambah nilai, tidak menghasilkan tambahan pendapatan atau tidak membuat perusahaan lebih inovatif, lebih kreatif, itu dikurangi gitu ya. Katakanlah pengeluaran untuk yang sifatnya ya entertain atau apalah gitu ya, itu mungkin bisa dikurangi. Tapi kalau pengurangan berupa gaji itu agak sulit. Jadi yang kedua, faktor inefisiensi atau bebannya lebih besar daripada pendapatan. Nah, sejak COVID memang harus diakui berat sekali kondisi usaha ya di Indonesia ya, banyak perusahaan yang tumbang saat COVID ataupun setelah COVID masih ada tapi masih tertatih-tatih gitu ya. Karena pasarnya sudah betul-betul berubah, mungkin pendapatannya tidak tercapai. Nah, biasanya beban itu idealnya harus mengikuti pendapatan. Ketika pendapatan turun, bebannya juga harus turun agar tetap memperoleh pendapatan. Tapi pada kenyataannya di praktek tidak selalu terjadi seperti itu. Ada yang disebut kekakuan biaya atau cost stickiness. Jadi ketika pendapatan turun, belum tentu beban itu akan turun. Ada berbagai faktor. Yang pertama, kita tahu bahwa total biaya dapat kita bagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah total biaya yang
nilainya tetap berapapun katakanlah penjualan perusahaan yang diperoleh. Mau penjualan naik, penjualan turun, biayanya totalnya tetap tertentu. Nah, salah satu biaya tetap dalam struktur biaya perusahaan itu adalah beban gaji atau beban remunerasi. Itu biasanya tetap. Penjualan mau turun naik, setiap bulan perusahaan harus bayar gaji pokok, tunjangan-tunjangan, ya termasuk untuk yang ke pihak eksternal, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, itu harus dibayarkan. Apapun yang terjadi di penjualan. Nah, ketika penjualan turun, tidak otomatis gaji karyawan tersebut juga turun, kecuali perusahaan melakukan layoff. Pengurangan karyawan, layoff juga, ya kita bicara perusahaan yang mengikuti aturan yang berlaku ya di Indonesia. Layoff ya berarti karyawan harus diberikan pesangon sesuai dengan undang-undang tenaga kerja yang ada. Tidak boleh main pecat aja nggak ngasih pesangon. Nah, ya jadi karena biaya gaji itu tetap dan susah. Kalau kita mengurangi ya berarti kita harus mengurangi karyawan tadi, PHK, layoff, harus bayar pesangon dalam sejumlah tertentu lah, seperti itu. Nah, ada juga biaya-biaya yang memang ya untuk mengikuti aturan yang berlaku, misalnya harus hire kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan untuk keperluan misalnya pinjam uang ke bank dan atau dia perusahaan terbuka. Jadi tidak serta-merta pendapatan turun, bebannya ikut mengalami penurunan yang sama dengan penurunan penjualan misalnya. Nggak selalu seperti itu. Tadi ya ada cost stickiness atau kekakuan biaya. Nah, yang perlu dilihat sekarang, kenapa rugi terus? Kalau ruginya lebih karena inefisiensi, banyak pengeluaran yang tidak perlu, banyak penghambur-hamburan uang, nah itu harus dilihat lagi tuh bagaimana bisa melakukan efisiensi. Nah, kalau di domain keilmuan akuntansi manajemen dan akuntansi biaya, ada yang disebut dengan activity based costing. Kita bisa menentukan biaya berdasarkan aktivitas yang dikeluarkan. Nanti kita tentukan tuh ada aktivitas yang menambah nilai, ada aktivitas yang tidak menambah nilai. Perusahaan idealnya adalah hanya mengerjakan aktivitas yang menambah nilai. Yang tidak menambah nilai itu dikurangi, kalau bisa ideal sampai 0, meskipun sangat sulit. Nah, kalau pendapatan masalahnya berarti ya perusahaan harus kreatif, inovatif dalam menghasilkan produk atau jasa baru yang disukai oleh pelanggannya, kemudian juga melakukan diversifikasi, bukan hanya diversifikasi produk tapi juga diversifikasi pelanggan. Misalnya selama ini perusahaan banyak menjalankan proyek-proyek pemerintah, mungkin harus mulai diversifikasi proyek-proyek swasta. Terus biasanya B2B, business to business, mungkin mulai mencoba merambah ke B2C, business to consumer gitu ya, B2C. Kemudian juga mungkin diversifikasi wilayah pemasaran atau jangkauan pemasaran. Tadinya hanya di Jawa, mungkin merambah ke Sumatera, ke Kalimantan dan segala macam. Jadi sebenarnya banyak banget faktor yang menentukan apakah perusahaan mengalami kerugian terus-menerus gitu ya. Tapi yang tadi mudahnya laba sama dengan pendapatan dikurangi beban. Entah pendapatan tidak tercapai atau bebannya atau pengeluaran di perusahaan atau bebannya inefisien. Oke, terima kasih.